Ya. Pak, soal lokasi PPI kira-kira ada bank-bank lain lagi. Apa? Ada bank-bank lain Kan udah lagi, ada Pak. Masa bank bilateral swasta? agreement dan multilateral agreement. Pak, soal lokasi Itu bagian PPI dari Jakarta ya, Pak? WTO juga. Pak, Di Bali PPI tetap, Pak? katanya Apa? untuk awal-awal itu lokasi di Jakarta, Pak. Apanya? Awal-awal operasional. Memang disiapkan satu lokasi di Jakarta yang gedungnya sudah ada. Kalau di Bali seperti apa? Kalau di Bali, Pak? Berarti di Balinya nanti atau ada Ada dua? beberapa tempat disiapkan. Oh, di mana, Pak? Di Bali, Pak? Nanti akan diumumkan kalau semuanya sudah siap. Pertimbangannya apa, Pak? Bisa jadi dua atau ada dua tema gitu atau gimana? Pertimbangannya mana yang low hanging fruit, yang paling cepat bisa kita dirikan. Kalau di Bali di mana, Pak? Apa? Kalau di Bali di mana, Pak? Dua-duanya punya Danantara. Pak, pengecualian itu hanya untuk banknya, tidak harus himbara? Apa sebenarnya mereka seperti Ya, migas kan itu? banknya tidak- bisa himbara dan non himbara. itu aja, Pak. Angka persentase Pak, di Bali punya injurni, Pak ya? Yang Tidak ada persentase. sama aja berarti. Sama aja. Pak, yang di Bali, Aja berarti. Berarti ada di dua tempat, Pak. Pak yang di Bali berarti punya Kenapa? Ada dua tempat. injurni, Pak ya, untuk BUMN, Pak ya? Tidak melulu injer nih. Dua tempat Jakarta Tapi ini. Bali dan Di Jakarta satu tempat, Di Bali di mana, Pak? Di Denpasar, Pak? di Bali ya sepulau Bali, nanti salah satu lokasi di situ. Ya, terima kasih. HS yang Masih dalam pembahasan 301 nanti kita tunggu. Ya, kita tunggu pengumuman. Ya. Makasih, Pak. Pak Nafis, sebelum kita lanjutkan ke saham-saham lainnya, saya ingin mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk mencermati posisi indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di Kamis 23 Juli 2026. Pemirsa, di mana terpantau pada perdagangan Kamis, indeks harga saham gabungan harus puas berakhir di zona merah dengan melemah 0,3% ke level 6.315. Indeks harga saham gabungan harus berakhir terkoreksi setelah cukup kuat pada perdagangan sesi pertama hingga awal sesi kedua perdagangan di hari ini. Secara mingguan, indeks harga saham gabungan masih mampu menguat 4,52% meskipun secara year to date, indeks harga saham gabungan terkoreksi 26,96%. Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama dari indeks MNC 36 pemirsa terpantau turun 1,02% ke level 273,75. Jakarta Islamic Index menguat 0,42% ke level 382,284. LQ45 terkoreksi 0,86% ke level 627.116. Dan kita lihat dari sisi sektoral, sektor properti ini masih cukup kuat pada perdagangan Kamis, naik 3,13%. Konsumsi primer menguat 1,56%. Industri terkoreksi 1,32% dan konsumsi non-primer melemah 1,16%. Sementara itu dari top gainers ada Bumi yang menguat ke level Rp183 dengan nilai transaksi yang cukup signifikan Rp2,2 triliun. Dewa lagi-lagi masih dari grup yang sama, naik ke level Rp472. PTRO juga menghijau, naik ke level 4.910 yang juga masuk dalam salah satu tadi saham-saham yang menjadi pendorong. Kemudian Cuan naik ke level Rp755. Sementara dari sisi top losers, pemirsa ada TPIA yang terkoreksi ke level 2.170, BBCA dari sektor perbankan terkoreksi ke level 6.275 dan DSSA ke level 875, kemudian BNBR melemah ke level Rp108 per saham. Baik Pak Nafis, mungkin singkat komentar dari posisi penutupan indeks harga saham gabungan pada Kamis yang memang akhirnya harus puas berakhir di zona merah. Oke, menurut saya ini lebih cenderung aksi profit taking ya yang dilakukan oleh para investor. Mengingat dalam beberapa hari terakhir IHSG sudah rally ya cukup tinggi. Bahkan dari awal Juli IHSG sudah naik sekitar 14%. Tentu ini merupakan aksi taking profit yang wajar ya. Oke, masih cukup wajar aksi profit taking terpantau begitu ya sehingga akhirnya IHSG harus berakhir di zona merah. Sekarang saya bergeser mungkin ke sektor lainnya, Pak Nafis, saham-saham perbankan yang memang tadi sempat berada cukup sideways dan bahkan terkoreksi. Kenapa kemudian akhirnya saham-saham perbankan cukup apa kita bisa bilang tidak terlalu signifikan pada perdagangan di hari ini, atau mungkin hanya satu dari sekian saham terutama bank big caps yang memang masih layak untuk kita cermati?
Untuk saham-saham big bank dari awal Juli memang sudah tercapai rally ya, dan sebagai driver IIG itu sendiri, tentu ini merupakan area sideways yang cukup menarik untuk kita simak ya. Untuk sebagai contoh yang saya pantau saat ini adalah BPCA dengan area support terdekat di 6.075 hingga 6.275 Pak. Lalu untuk area resistennya sendiri di 6.625. Oke, area resisten BBCA di 6625, pemirsa. BBCA saat ini bergerak di level 6275 atau terkoreksi 3,46%. Tapi jika ingin masuk atau tambah posisi, ada saran di level berapa nih Pak Nafis untuk BBCA? Mungkin bisa ditunggu di area supportnya yaitu di 6.050 Pak. Oke, bisa di level support, pemirsa, diperhatikan di level 6.050 untuk BBCA. Mungkin satu saham perbankan big caps lainnya, Pak Nafis, yang juga turut menjadi perhatian dalam beberapa hari terakhir, ada BBRI yang memang hari ini kita lihat terkoreksi 0,99% ke level Rp2.990. Untuk BBRI, bagaimana kemudian lajunya sejauh ini? Apakah memang masih cukup sideways atau mungkin ada potensi untuk mengalami penguatan dalam beberapa waktu ke depan? Mungkin sama seperti BBCA ya, yang cenderung sideways dalam beberapa waktu ke depan sambil menunggu earnings mereka. Dan BBRI juga cocok untuk kita koleksi mengingat dividen yield yang ditawarkan juga cukup atraktif ya. Seperti pada tahun lalu yaitu sempat 10%. Kemungkinan di tahun ini mencapai 11% Pak. Oke. Menarik, jadi memang tidak terlalu berbeda begitu ya dari saham big cap sebelumnya, tadi juga sudah diulas. Pergerakan ya, Mas, ini ke big bank tercatat memang Pak. Oke. Jadi akhirnya kita kembalikan lagi kemudian kepada ekspektasi bagaimana kemudian dari rilis laporan keuangan, meskipun kita harapkan ini juga bisa menjadi driver kembali dari indeks harga saham gabungan. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Nafis, akan saya bacakan begitu ya. Tadi pertanyaan yang pertama masuk dari Pak SM Jakarta. Pak SM, terima kasih sudah bergabung bersama kami di WhatsApp Interaktif. Mohon update-nya untuk saham Vektor, Pak Nafis, VKTR. Jika mau buyback, support di level berapa? Di 695 hingga 730, sedangkan area resistensi terdekat di 885 hingga 975 Pak. Oke, Vektor jika ingin buyback, level-level yang bisa diperhatikan di level tersebut, Pak SM di Jakarta. Kemudian dari Pak Jason Yohan di Jakarta. Terima kasih Pak Jason sudah bertanya. Ini menanyakan saham obat Pak, OBAT, buy di level 200. Prospek di besok hari seperti apa untuk saham obat? Ya, baik, sepertinya ada kendala teknis pemirsa terkait dengan pertanyaan saya tadi. Ada dua pertanyaan yang masuk. Saham pertama tadi sudah diulas oleh Pak Nafis, begitu ya. Kemudian saham kedua ada obat, begitu ya. Saham obat tadi ditanyakan oleh Pak Jason Yohan di Jakarta. Apakah kemudian ada yang mungkin dari Anda sama, begitu ya, terkait dengan saham ataupun portofolio saham hari ini. Baik, pemirsa, sepertinya karena ada kendala teknis dan memang kita sudah sampai di ujung sesi IDX Second Session Closing. Mungkin pertanyaan-pertanyaan akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp Interaktif IDX Second Session Closing. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Pak Nafis, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Highlights yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentu ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia.